Halo semua, mahasiswa teknik pertanian. Pernah kebayang nggak kalau ide sederhana di kepala kalian itu bisa loh berubah jadi mesin yang bener-bener ngebantu petani di lapangan? Tapi, semua itu mulainya dari mana sih? Jawabannya dari sebuah bahasa. Bahasa universalnya para insinyur, gambar teknik. Nah, hari ini kita akan bedah bareng-bareng gimana sih bahasa ini bekerja. Coba deh bayangin traktor canggih, pompa irigasi modern, atau mesin panen yang gede banget itu. Kelihatannya rumit banget kan? Tapi, percaya nggak, semua itu asalnya ya dari sekumpulan garis sederhana yang presisi di atas kertas. Garis-garis inilah yang jadi resepnya, jadi cetak birunya, instruksi buat bikin semua inovasi keren di dunia pertanian. Nah, ini dia nih tantangan terbesarnya. Ide di otak kita kan 3 dimensi ya, kita bisa bayangin dari segala sisi. Tapi kertas gambar cuma 2 dimensi, datar. Terus, gimana caranya mindahin ide 3D dari kepala kita ke kertas 2D biar orang di bengkel atau pabrik ngerti persis sama apa yang kita mau? Yuk kita cari tahu jawabannya. Oke, kita mulai ya. Langkah paling pertama, paling dasar, itu adalah gimana caranya kita muntahkan ide dari kepala ke atas kertas. Dan cara paling gampang, ya dalam bentuk yang kita kenal sehari-hari, gambar 3 dimensi. Jadi gini, sebelum kita ngomongin angka-angka yang pusing, detail teknis yang ribet, kita butuh bentuknya dulu. Nah, sketsa perspektif inilah cara paling cepat dan paling alami buat nunjukin wujud fisik sebuah benda. Mau itu cuma komponen kecil buat pompa air, atau kerangka utuh buat greenhouse, mulainya ya dari sini. Nah, di bahasa visual ini kita punya 3 logat utama. Ada paralel, dimetrik, sama isometrik. Dari 3 ini, yang bakal jadi bahasa sehari-hari kalian itu yang isometrik, yang sudutnya khas banget, 30 derajat. Kenapa kok ini yang paling sering dipakai? Simple, karena hasilnya itu proporsional, kelihatan nyata, dan yang penting, gampang digambar. Jadi ini benar-benar alat bantu mikir yang ampuh banget. Oke, bentuk kasarnya udah dapet nih. Kelihatannya udah keren. Tapi ini baru setengah jalan. Sekarang kita pindah gigi, dari yang tadinya agak seni, kita masuk ke sainsnya. Dari sekedar bentuk ke detail yang super spesifik. Ingat, tanpa ukuran yang pas, gambar kita ya cuma gambar iseng aja. Coba deh resapi kalimat ini baik-baik. Gambar tanpa ukuran itu cuma opini. Tapi begitu ada ukurannya, itu jadi fakta. Sketsa emang bisa nunjukin bentuk. Oh, kayaknya begini. Tapi cuma dimensi yang bisa bilang, ini harus begini. Cuma dimensi yang bisa jamin komponen yang kita desain itu bakal pas, berfungsi sempurna, dan bisa dibuat ribuan kali dengan hasil yang sama persis. Ukuran itu instruksi mutlak, nggak bisa diganggu-gugat. Coba perhatikan baik-baik 2 cara ngasih ukuran di gambar poros ini. Yang kiri itu namanya metode berantai, jadi ukurannya nyambung terus satu sama lain. Nah, yang kanan ini metode paralel, semua ukurannya ditarik dari satu titik acuan yang sama. Terus, kapan kita pakai yang mana? Metode paralel, yang kanan itu, krusial banget buat komponen yang presisinya harus tinggi dari satu titik. Contohnya, bayangin aja poros di mesin perontok padi. Posisi tiap gearnya itu harus super akurat dari satu titik acuan yang sama biar nggak macet. Dalam gambar teknik, detail sekecil apapun itu penting banget. Bahkan hal yang kelihatannya sepele, kayak ujung anak panah ini, itu ada aturannya. Aturan universalnya, perbandingan panjang dan lebarnya harus 3:1. Cuma aturan sesimpel ini, tapi efeknya gede banget. Ini yang bikin gambar kita bisa dibaca dengan makna yang sama persis, mau dibaca sama orang di bengkel dekat kampus atau di pabrik di Jerman sana. Dan ini satu lagi aturan emas yang wajib kudu harus diingat. Di dunia permesinan, satuan defaultnya itu selalu milimeter. Selalu. Kenapa? Biar nggak ada salah paham, biar nggak ada ambigu. Dengan kita semua sepakat pakai milimeter, kita mencegah kesalahan-kesalahan konyol yang akibatnya bisa fatal dan mahal banget. Oke, sekarang kita udah punya bentuk 3D-nya, ukurannya juga udah presisi. Tapi seringkali bagian paling penting dari sebuah desain itu justru ada di dalamnya kan? Nggak kelihatan dari luar. Terus gimana dong cara kita nunjukin bagian jeroannya itu dengan jelas? Sebenarnya kan ada garis putus-putus ya, buat nunjukin bagian yang nggak kelihatan. Oke, kalau cuma buat nunjukin 1-2 lubang sih masih bisa. Tapi coba bayangin, kalian disuruh gambar bagian dalam gearboxnya traktor, cuma pakai garis putus-putus. Wah, bisa-bisa gambarnya jadi kayak benang kusut. Ruwet, pusing, dan nggak mungkin bisa dibaca. Jelas kita butuh cara yang lebih cerdas. Nah, inilah solusinya. Gambar potongan atau sectional view. Lihat deh, daripada pusing sama garis putus-putus, kita seolah-olah ambil gergaji imajiner, terus kita potong aja bendanya.
Hasilnya, semua bagian dalam yang tadi ngumpet sekarang kelihatan jelas banget pakai garis tebal yang solid. Jauh lebih gampang dimengerti kan? Terus gimana cara kita nandain mana aja bagian yang kena potong sama gergaji imajiner tadi? Gampang, kita pakai yang namanya arsiran. Pola garis miring-miring 45 derajat ini, itu semacam kode visual. Begitu orang lihat arsiran, otaknya langsung tahu, aha, bagian ini yang tadi dipotong. Teknik arsiran ini jadi makin sakti pas kita gambar benda yang terdiri dari banyak komponen atau assembly. Coba lihat, dengan bikin arah arsirannya beda-beda buat tiap komponen, mata kita jadi gampang banget nyebedain mana bagian A, mana bagian B. Ini penting banget, misalnya pas kalian ngerancang mekanisme rumit di dalam mesin tanam, jadi nggak ketuker-tuker. Eits, tapi tunggu dulu. Ada aturannya. Nggak semua benda boleh dipotong. Anggap aja ini kayak tata bahasanya. Benda-benda standar yang isinya padat, kayak baut, poros, atau pasak, itu haram hukumnya buat dipotong di gambar. Kenapa? Ya logis aja, kalau benda padat dipotong, emang ada informasi baru apa di dalamnya? Nggak ada kan? Malah bikin bingung. Jadi ingat ya, benda-benda ini nggak usah diarsir. Oke, sekarang mari kita tarik benang merahnya. Kita udah bahas soal visualisasi 3D, soal ngasih ukuran yang presisi, dan soal mengintip ke dalam pakai gambar potongan. Terus gimana tiga hal ini nyambung jadi satu kesatuan buat bikin sebuah solusi? Alurnya tuh simple. Pertama, kita visualisasikan idenya dalam bentuk 3D. Kedua, kita ubah ide itu jadi fakta dengan ngasih ukuran yang pasti dan spesifik. Ketiga, kita terawang bagian dalamnya pakai gambar potongan biar nggak ada yang kelewat. 3 langkah ini, inilah proses yang mengubah angan-angan di kepala jadi cetak biru yang siap dibawa ke bengkel. Teman-teman, satu hal yang perlu kalian tanamkan baik-baik, semua ini bukan sekedar mata kuliah. Kemampuan gambar teknik ini adalah fondasi dari profesi kalian sebagai insinyur pertanian. Kalau kalian udah jago bahasa ini, kalian punya kekuatan buat bikin apa aja. Mau bikin sistem irigasi tetes yang hemat air? Bisa. Mau bikin desain greenhouse yang tahan badai? Bisa. Semua dimulai dari sini. Dan kutipan ini ngena banget. Ingat ya, tujuan akhir kita itu bukan bikin gambar yang artistik atau indah dilihat. Bukan. Tujuan kita adalah bikin gambar yang fungsional. Gambar yang jadi instruksi super jelas, nggak ambigu, yang kalau kita kasih ke orang lain, mereka bisa langsung kerja tanpa perlu nanya-nanya lagi. Itu baru gambar teknik yang berhasil. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih kalian sebuah tantangan. Sekarang kalian udah kenal dasar-dasar dari bahasa para insinyur ini. Coba pikirkan, solusi pertanian apa sih yang pertama kali muncul di kepala kalian? Masalah apa di luar sana yang pengen banget kalian beresin? Nggak usah muluk-muluk, mulai aja dari sebuah sketsa. Terima kasih.